Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada video perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang sistem proyeksi dan koordinat peta. Nah, outline materi yang akan disampaikan adalah bentuk permukaan bumi, kemudian sistem proyeksi peta, tipe proyeksi peta, pemilihan proyeksi peta, kemudian sistem koordinat, yaitu sistem koordinat geografik dan sistem koordinat UTM. Nah, ini bentuk permukaan bumi, jadi sesuai anggapan kita selama ini bahwa bumi itu bulat. Nah, tetapi sebenarnya bentuk bumi itu adalah spheroid. Ya, radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Ini ekuator. Kemudian ini kita mengenal istilah elipsoid, geoid, dan muka bumi. Jadi muka bumi itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi tidak bulat sempurna, tidak beraturan pada dasarnya. Nah, yang berwarna ini coklat, ini adalah permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, kemudian dia ada lekuan-lekuan, nah ini ada permukaan laut. Nah, kemudian ini elipsoid, ini adalah reka bentuk bumi yang menyerupai elips 3 dimensi. Nah, kemudian yang geoid ini yang berwarna ungu, ini adalah reka bentuk bumi yang menyerupai elipsoid tetapi dengan bentuk muka yang sangat tidak beraturan. Kemudian, apa itu sistem proyeksi peta? Jadi, sistem proyeksi peta ini adalah metode untuk merubah permukaan lengkung menjadi representasi dalam bidang datar. Nah, jadi karena permukaan bumi yang melengkung itu perlu didatarkan untuk direpresentasikan ke dalam peta. Nah, proyeksi peta itu didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Nah, pengkonversian itu dilakukan dari sistem referensi geografis menjadi sistem planar atau kartesian. Nah, misalnya sistem latitude dan longitude. Nah, kalau digambarkan seperti ini bentuk bumi, kemudian ini digambarkan bentuk globe, nah kemudian dibuat peta datar. Nah, kemudian tipe-tipe proyeksi pada peta itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kerucut atau konik, atau disebut juga Albers equal area atau Lambert conformal konik. Kemudian tipe proyeksi yang kedua yaitu silinder atau silindrikal, nah atau disebut juga sebagai sistem transfer Mercator. Nah, kemudian azimut atau azimutal itu disebut Lambert azimutal equal area. Tipe proyeksi kerucut atau konik. Nah, ini proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Nah, puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Nah, proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang relatif sempurna untuk daerah kutub atau di daerah kutub selatan. Nah, ini kalau dari gambar ini yang diproyeksikan adalah bagian kutub utara. Nah, proyeksi ini dilihat dari posisi sumbunya. Ini ada 2 macam. Yang pertama ada tangen dan secant. Nah, kalau tangen ini bidang proyeksi ini bersinggungan dengan
bola bumi, sedangkan pada sekant ini bidang proyeksi ini berpotongan dengan sumbu bola bumi. Nah, kemudian pada proyeksi yang model silinder atau silindrikal, nah ini proyeksi silinder ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang tabung yang diselubungkan. Kemudian bidang tabung ini nanti direntangkan. Nah, ini ada yang normal, kemudian ada yang model transfer dan ada yang model oblik. Nah, kalau transfer atau bisa disebut juga sebagai ekuatorial, nah ini sumbu bidang proyeksi ini tegak lurus terhadap sumbu bumi. Nah, kalau pada oblik, nah oblik ini bisa disebut juga miring ya, proyeksi miring. Nah, ini sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Nah, kemudian pada proyeksi azimutal, nah ini bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Nah, sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Nah, yang menggunakan proyeksi ini, nah ada 3 jenis. Yang pertama oblik atau miring itu tadi. Yang berikutnya adalah polar atau proyeksi normal. Nah, kemudian ini yang ekuatorial seperti ini ya, transversal ya. Nah, kemudian untuk sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini adalah sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik atau objek pada sebuah peta. Nah, aturan ini biasanya mendefinisikan titik asal atau origin beserta beberapa sumbu-sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut untuk menghasilkan koordinat. Nah, kemudian sistem koordinat ini ada beberapa macam, tetapi yang kita umumnya pakai itu adalah yang sistem koordinat geografis, kemudian sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, ini sumbunya ada 3. Ini yang pertama longitude, latitude. Nah, kemudian di sini yang Z ini adalah sumbu untuk elevasi atau bumi naik turun, itu elevasi. Nah, kemudian ini penjelasan lebih lanjut tentang sistem koordinat geografis. Nah, dikenal juga dengan nama sistem koordinat geodetis. Nah, sistem ini membagi bumi menjadi 2 bagian irisan garis lintang mulai dari khatulistiwa atau ekuator, kemudian membesar ke arah kutub, baik utara maupun selatan. Sedangkan garis bujur dari garis Greenwich yang satu pulau ya, Greenwich berdekatan dengan Inggris, kemudian membesar ke arah barat dan timur. Nah, latitude dan longitude itu didefinisikan dengan elipsoid atau tadi ya sudah dijelaskan di slide awal, suatu sudut berbentuk elips yang diputar pada sumbu. Nah, kemudian untuk elevasi atau Z itu didefinisikan dengan geoid, suatu bentuk permukaan dari konstanta potensial gravitasi. Nah, kemudian Earth datum didefinisikan dengan nilai-nilai standar dari elipsoid dan geoid. Sistem koordinat geografis ini dinyatakan dalam bentuk satuan skala koordinatnya. Untuk latitude ini adalah 0 derajat sampai 90 derajat, kemudian longitude itu 0 derajat sampai 180 derajat. Nah,
Koordinat ini biasanya kalau di dalam peta ditulis dalam satuan derajat, menit, dan detik. Ini contohnya ini. Derajat, ini menit, ini detik, dan seterusnya. Nah, koordinat ini banyak digunakan untuk terapan operasional di udara ataupun perairan, seperti ditunjukkan pada semua chart atau peta-peta yang digunakan untuk navigasi. Nah, kemudian referensi latitude dan longitude. Nah, ini adalah referensinya adalah ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, ini digunakan untuk referensi latitude. Nah, kemudian untuk garis lintang, nah ini digunakan Greenwich ya. Nah, referensinya dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Nah, ini adalah gambar pertemuan antara lintang ekuator dengan Greenwich. Nah, kemudian untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi ini latitude, ini merupakan sudut dari garis ekuator ini. Jadi, nah, kemudian longitude, ini sudut dari garis meridian atau Greenwich, ini garis Greenwich. Nah, kemudian format posisinya ada berikut ini. Nah, ini terkadang di yang atas atau yang bawah ini ada detiknya atau kadang hanya derajat, kemudian menit, detik, sampai ke mikrosecond. Nah, contohnya penulisannya seperti ini. Jadi Surabaya untuk S ini south ya, berarti dia posisinya berada di lintang selatan pada 07,23726 derajat dan east atau bujur timurnya adalah 112,73898 derajat. Nah, kemudian ini adalah contoh peta yang dituliskan koordinatnya dengan koordinat sistem geografis. Nah, ini ada insert atau gambar yang lebih jelas perbesaran. Nah, ini untuk derajat ini biasanya dituliskan di pinggir-pinggir peta. Nah, jadi peta dibagi ini per kotak, ini sudah ada keterangannya. Dia di derajat berapa, di menit berapa, dan posisinya di lintang selatan atau di lintang utara, di bujur timur atau di bujur barat. Kemudian untuk sistem koordinat selanjutnya adalah koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, ini untuk sistem koordinat ini menggunakan sistem proyeksi silinder. Jadi pada UTM ini wilayah yang ada di permukaan bumi ini dibagi menjadi 60 zona bujur. Nah, zona 1 dimulai dari lautan teduh atau pertemuan antara garis 180 bujur barat dan 180 bujur timur menuju ke timur dan berakhir di tempat berawalnya zona 1. Nah, masing-masing zona bujur ini memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Nah, garis lintang pada UTM ini dibagi menjadi 20 zona lintang dengan panjang masing-masing zona adalah 8 derajat atau 890 km. Nah, zona lintang dimulai dari 80 lintang selatan sampai 72 lintang selatan yang diberi nama zona C dan berakhir pada zona X yang terletak pada koordinat 72 lintang utara sampai 84 lintang utara. Nah, dengan demikian penamaan pada setiap zona UTM itu merupakan koordinasi antara kode angka, yaitu garis bujur, dan kode huruf atau garis lintang. Nah, sebagai contoh, untuk Kabupaten Garut ini terletak pada zona 47M dan 48M. Kemudian untuk Kabupaten Jember terletak di zona 49M. Nah,
pada sistem UTM ini diwujudkan dalam bentuk meter, sehingga pada masing-masing zona ini dibagi ke dalam kotak sepanjang 100.000 meter. Nah, ini merupakan contoh peta dengan koordinat UTM ya. Jadi dia ada angkanya langsung di sini. Oke, sekian untuk penjelasan tentang sistem proyeksi dan koordinat pada peta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.